wa sadaqa Rasulullah, sadaqallah wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah suasana duka pada malam hari ini, Allah kumpulkan kita bersama-sama di rumah almarhumah ini guna untuk bermuhasabah, guna untuk menghitung diri kita. Kita pun akan mengalami hal yang sama dengan almarhumah. Cepat atau lambat, kapanpun, dimanapun, kita pasti akan mengalami kematian ini. Maka manusia yang baik, insan yang bijak adalah yang bisa mengambil pelajaran. Nabi mengatakan, wakafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu menjadi guru besar kita. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kematian. Tetapi sekarang di tengah zaman yang sudah serba canggih ini, banyak manusia yang seolah-olah lupa bahwa dia akan meninggal dunia, sampai-sampai melupakan bahwa dia pun manusia yang akan mati. Maka tepatlah kegiatan takziah seperti ini kita lakukan, khususnya di Parigi ini sudah membudaya. Di tengah takziah begini kita diingatkan kembali, kita juga akan meninggal dunia. Entah di mana dan di mana, kapanpun dan dimanapun kita akan mengalaminya. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran beliau, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kedua orang tua kita, dua imam di Kampal ini, duduk bersanding ini, ya, dua-duanya Dede, Duda. Tapi baru main-main tadi. Jadi kenapa Dede waktu dekat ini? Ya, alhamdulillah Duda tapi sehat, ya, alhamdulillah. Kalau ini belum, yang tiga ini belum. Alhamdulillah masih sehat-sehat, masih punya keluarga semua. Amin. Semoga semua kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu guru juga banyak ini. Rupanya saya cek, rupanya beliau guru TK ya. Semoga pengabdian beliau sebagai guru selama ini insya Allah menemani amal baiknya, menemani dia di alam kubur. Nanti di kubur akan datang makhluk yang menyerupai manusia. Ketika ditanya, siapakah engkau? Wajahmu begitu, kalau laki-laki yang datang perempuan, wajahmu begitu cantik. Siapakah engkau? Saya yang akan menemanimu selama dalam kubur ini. Ketika ditanya siapa engkau? Aku adalah amal baikmu selama hidup di dunia, menjelma menjadi teman kita di alam kubur. Kalau dia seorang perempuan, yang akan datang seorang laki-laki tampan yang akan menemani. Ini kalau amal kita baik. Tetapi kalau amal kita jelek, tentu sebaliknya. Maka kubur ini perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kubur tempat yang gelap, kubur tempat yang sempit. Maka kita persiapkanlah kubur kita masing-masing. Banyak sekarang kita renovasi rumah, kita perbaiki rumah kita, boleh-boleh saja, karena itu hal yang mubah, hal yang boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai melupakan rumah kita di akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama. Awal, manzilun, rumah. Dalam bahasa Arab itu manzilun, rumah, baitun, rumah, dar, rumah. Bahasa Arab ini bahasa yang kaya. Satu kata saja itu, misalnya rumah itu bisa sampai 10, ya. Maka tidak ada bahasa yang melebihi. Maka Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kalian bahasa Arab. Kata Nabi, lughatal arabiyah. Oh, saya nggak mati, kita bukan jurusan bahasa Arab misalnya, minimal ajarkan anakmu baca Al-Quran. Karena kenapa bahasa Arab? Pertama, Al-Quran bahasa Arab.
Kedua, pembicaraan di kubur itu pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka. Itu pakai bahasa Arab. Dan pembicaraan orang di surga nanti itu pakai bahasa Arab. Semua bahasa ini akan hilang, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua bahasa di dunia ini akan musnah, akan hilang. Yang akan tertinggal adalah bahasa Arab. Maka untuk supaya tahu bahasa Arab nanti, kita belajar baca Al-Quran. Insya Allah secara otomatis kita bisa berbahasa Arab di sana. Bahasa Arab penting. Minimal yang kita hafal itu surah Al-Fatihah. Akhirnya dia hafal surah Al-Fatihah saja, Pak. Begitu dia berangkat haji, Daeng ini rupanya dia tersesat di jalan. Semua tulisan bahasa Arab, semua orang yang dia dapat di bahasa Arab. Datang seorang syekh laki-laki, ya Indonesia ya, ila aina anta, dia bilang, mau kemana? Aina punduk, di mana rumahmu? Di mana kau punya hotel Indonesia? Dia tidak tahu bahasa Arab. Akhirnya dia ingat, apa yang dia ingat? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini saya langsung paham, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti dia cari jalan nih. Dia mau cari rumahnya. Jadi sekarang kalau tidak tahu pakai bahasa Arab, minimal hafal saja ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, bahasa kemudian Nabi SAW ingatkan kepada kita bahwasanya innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun. Apa itu la'ibun? Al-Quran. La'ibun itu permainan. Isinya dunia ini permainan. Isinya dunia ini la'ibun walahun. Dunia ini permainan dan senda gurau. Maka Ahmad Albar mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Betul itu. Kita banyak bersandiwara di dunia ini. Semua yang kita lakukan ini sandiwara semua. Kita jadi apapun di dunia ini, kita cuma mengikuti skenario dari sang sutradara. Siapa sutradara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah sudah tulis di Lauhil Mahfuz, ente nanti di dunia jadi begini, pekerjaanmu begini, kamu menikah dengan ini. Sudah ada semua. Ya. Jadi apapun yang kita alami sekarang ini, itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu lauh artinya papan. Kalau kita mau artikan, maka kalau di ibtidaiyah ditulis lauhun, papan, saburatun, penghapus, mistaratun, mistar. Itu orang di ibtidaiyah diajar. Lauhun itu artinya papan yang besar. Al-Mahfuz, terjaga. Lauhil Mahfuz itu dijaga oleh ribuan malaikat. Semua tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Nasib-nasib kita ini. Termasuk nanti bagaimana kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Entah kita meninggal di Parigi, atau mungkin kita meninggal di tempat lain. Maka mati itu rahasia ini. Kita lahir di Parigi, besar di Parigi, ya, menikah sampai punya cucu di Parigi. Ternyata kita tidak meninggal di Parigi. Ternyata kita mungkin pergi perjalanan, meninggal di Jakarta. Banyak kejadiannya. Meninggal di sana. Alhamdulillah meninggal di tanah suci. Ada yang berangkat haji, berangkat umroh. Maka kalau orang berangkat haji dan umroh, sebenarnya dilepas itu. Dilepas saja. Insya Allah. Tidak usah bilang nanti kita mau kenapa ulang. Kalau dia meninggal di sana, Bapak, ini kemuliaan apa, mati yang luar biasa. Ya, mati yang luar biasa. Kenapa? Mati di tanah suci, di Makkah, Madinah. Apa bonusnya? Bonusnya itu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelasnya kita mau mati. Satu, di Lauhil Mahfuz Allah sudah tuliskan kapan kita akan meninggal dunia. Kita ini tinggal menunggu waktu saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Entah saya duluan, ibu-ibu duluan, saya di belakang, atau saya di belakang ibu-ibu duluan. Ya, yang jelasnya mau mati semua kita. Maka innamal la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurun bainakum. Dunia itu tempatnya sandiwara, tempatnya kita bersenda gurau. Wa tafakhurun, saling bangga membanggakan.
Sekarang zamannya pamer. Itu sudah wajar bapak-bapak ibu ya. Jangan kita kalau tidak tahan kita jangan buka FB. Kalau di FB itu semua dipamer. Mulai dari pamer makanan, pamer ini semua. Kalau kita bilang ini orang pamer terus, akhirnya kita yang naik tensi. Kalau kita lihat orang pamer, kasih mati saja HP. Selesai. Daripada kita mau komentari lagi kehidupannya orang. Kenapa? Memang sudah begini dunia bapak-bapak ibu-ibu. Nabi SAW Al-Quran sudah menjelaskan tadi. Dunia itu tempat tafakhurun, tempat orang untuk saling pamer, bangga membanggakan, bangga dengan jabatan, bangga dengan prestasi, bangga dengan kekayaan dan lain-lain sebagainya. Inilah dunia. Maka dunia itu disebut dana, yadnu dunia. Lawannya dunia ini akhirat. Kita akan berapa lama di dunia? Baik, ini akan penjelasan kita. Dunia ini Allah ciptakan untuk tempat kita untuk transit saja. Sama dengan kita mau ke Jakarta, transit di Makassar. Berapa lama? Paling lama 1 jam. Maka kita di dunia ini cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Karena 1 hari dunia itu, akhirat itu 1000 tahun. 1 hari akhirat di dunia ini 1000 tahun. 1000 tahun kita hidup, itu cuma 1 hari di akhirat bapak-bapak. Berarti kalau kita punya umur 100 tahun di dunia ini, berarti kita hidup di dunia cuma 1 jam. Kalau ada orang yang umurnya cuma 50 meninggal, macam almarhumah ini, cuma 50, berarti cuma setengah jam dia lahir. Dia hidup di dunia. Karena antara dunia dan akhirat itu jauh sekali perbedaannya. Maka mudah-mudahanlah ya, kita isilah dunia yang cuma 1 jam ini. Isilah kehidupan dunia yang cuma sementara ini 1. Seperti yang sering-sering disampaikan penceramah di mana-mana pun pasti jelaskan. Hablum minallah wa hablun minan nas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Hubungan dengan Allah ini yang bagaimana? Hubungan dengan Allah ini ada namanya habl. Hablun itu artinya tali, ikatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Agama-agama lain, mohon maaf, agama-agama lain itu punya waktu-waktu mereka datang ke tempat ibadahnya. Mereka punya waktu, mungkin 1 minggu 1 kali, ada yang 1 bulan 1 kali datang ke tempat ibadahnya. Tetapi kita umat Islam tidak pernah bisa kita berlepas dengan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam ini umat yang senantiasa bersama-sama dengan pencipta kita. Bayangkan Pak, dalam semua aktivitas kita ini selalu ada doa. Tidak ada satu aktivitas pun, potong kuku pun baca doa, tusuk gigi pun ada doanya. Semuanya ada bapak-bapak ibu-ibu. Maka kita ini selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hitung sholat. Kalau sholat 5 kali sehari semalam, kita bersama-sama Allah terus. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengakui setiap saat bahwa tidak ada yang besar di dunia ini, tidak ada yang kuasa di dunia ini, tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menantang satu dunia, Pak. Jangankan cuma 1 kampal, 1 dunia membencimu, 1 dunia tidak suka kepadamu, 1 dunia ingin menghancurkanmu. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi bapak-bapak ibu-ibu. Jadi jangan takut dibenci. Jangan takut dibenci. Yang penting kita jangan dibenci Allah. Kita walaupun yang menyatakan kebenaran, apapun yang terjadi, kita bersama Allah. Kita bersama Allah. Begitu juga Allah mengatakan, 1 dunia orang ingin memberikan manfaat kepadamu, 1 dunia orang memujimu, 1 dunia orang menyenangimu. Tetapi Allah tidak reda dengan kita, maka percuma bapak-bapak ibu-ibu. Oleh karenanya, mari bersama-sama di acara takziah seperti ini sering kita diingatkan. 1, modal utama kita dalam ibadah, Bunyal Islam ala khamsi.
Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Kalau 5 perkara ini hancur, maka hancurlah agama. Kita jaga, kita pelihara 5 perkara ini. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Pak, setiap saat harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sah sholat kalau ada orang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dia tidak bersyahadat, tidak asyhadu alla ilaha illallah, sholatnya dinyatakan batal. Kenapa? Karena syahadat itu masuk rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Sudah mungkin sering saya jelaskan, tapi saya ingatkan kembali, banyak yang lupa. Rukun sholat itu 13. Rukun sholat ada 13. Termasuk sampai kita mati, sampai kita dalam kubur, rukun 13 itu dibawa terus. Mana rukun 13 di kubur? Begitu kita mati, Bu, digali lubang kubur. Coba lihat sudutnya di bawah. 1, 2, 3, 4. Hitung di atas. 5, 6, 7, 8. Dibuatkanlah kita dinding ari 9, 10, 11, 12. Mana yang 13-nya? Muhammad Nur dikasih masuk 1 orang. 13 rukun. Sampai kita mati, 13 rukun itu juga dibawa. Maka kalau orang tidak sholat di dalam kubur, sulit sekali. Kenapa rukun 13-nya tidak genap, Bapak Ibu? Maka rukun dalam sholat itu pertama rukun qauli. Bu, anak-anak muda ini yang penting juga. Kalau ibu-ibu, orang-orang tua paham. Rukun qauli itu rukun yang tidak boleh cuma dalam hati. Dia harus diucapkan, minimal didengar oleh telinga sendiri. Tidak harus kuat. Mau sholat sendiri kah, sholat rame-rame, jadi makmum kah, jadi imam, rukun qauli harus bersuara, minimal sedikit. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ibu-ibu biar sholat di kamar, takbir itu bersuara. Karena ada juga orang sholat bobo dia. Apa dia ada suara? Ya, sholat bobo namanya, sholat bobo. Jadi harus Allahu Akbar. Harus bersuara, Pak. Takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauli al-Fatihah. Maka kita baca al-Fatihah harus bersuara sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal telinga kita sendiri yang dengar. Selanjutnya tahiyat tadi itu. At-tahiyatul barakatus sholawatu thayyibat. Maka jangan heran kalau sholat berjamaah itu bunyi-bunyi orang. Sholawat thayyibat. Bukan taibatu, thayyibat. Karena sudah tahu thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang berikutnya apalagi rukun qauli? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kanan. Pada saat sebelah kanan, sholat dinyatakan selesai. Karena salam yang dihitung itu cuma salam yang kanan. Kalau kita pada saat salam yang kanan tiba-tiba mohon maaf kentut, jangan berputar ulang ke kiri. Selesaikan saja di situ. Kalau kita tidak kentut, berarti berputar ke kiri. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, ada kucing di situ, sementara makan ikan, boleh diusir. Sudah selesai sholat. Selesai, ya. Jangan lagi diputar ke kiri. Nah, syahadat penting, Bu. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah apa? Rukun Islam yang kedua tadi syahadat, salat. Nah, salat ini kenapa? Kenapa ma fil hadis au fil Quran? Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, man taraka zakah muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan zakat dengan sengaja kafir, tidak ada. Man taraka shaum muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan puasa kafir, tidak ada, Bu. Yang ada cuma satu, man taraka sholata muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka bersiap-siap mendapat KTP neraka. Cuma ada itu sholat. Ditanya sama Habib Hussein biasa jelaskan, guru kami, karena
sholat itu beda dengan yang lain. Puasa Nabi tunggu di dunia, datang sendiri. Malaikat Jibril yang ada wahyunya. Puasa Nabi tunggu di dunia, tetapi cuma sholat yang Nabi langsung jemput, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bila hijab. Tanpa hijab, Allah itu dikelilingi ribuan hijab. Allah, Tuhan kita ini tidak bisa ditembus, Bapak. Tidak ada manusia dari zaman Adam, bahkan Jibril sendiri tidak pernah melihat Allah. Jangan Bapak kira Jibril itu yang bawa-bawa wahyu itu ketemu Allah. Tidak pernah, Bapak. Tidak ada manusia di dunia ini. Bahkan Nabi Musa menangis sama Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kasih lihat saya mau lihat engkau wahai Allah. Kata Allah, tidak bisa wahai Musa, tidak bisa. Tapi dia paksa terus. Ya Allah, biar cuma satu kali saja saya mau lihat engkau wahai Allah. Maka kata Allah, begini saja wahai Musa, saya akan membuka hijabku satu saja, satu, bukan semua, satu saja aku buka hijab dan aku akan taruh di gunung itu, gunung di depanmu. Kalau kau lihat gunung itu masih ada di tempatnya, saufa tarani, kau pasti lihat aku. Begitu Allah bertajalli di gunung itu, cuma satu hijab yang Allah taruh di situ. Tiba-tiba gunung itu hancur lebur menjadi debu. Si Nabi Musa yang melihat kejadian ini pingsan, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah cuma membuka satu hijab saja, tetapi Nabi Musa tidak mampu, pingsan. Tetapi Nabi kita Muhammad, Allah buka 10 hijab, 1000 hijab, 7000 hijab, sampai 20.000 hijab. Nabi Muhammad tidak apa-apa, tenang-tenang saja. Berarti Nabi Muhammad energinya, kekuatannya melebihi ribuan gunung, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka jangan heran, ya, ketika Nabi Musa turun, istilah orang sekarang itu di prank. Nabi Musa prank Nabi kita Muhammad itu, dibohong-bohongin. Begitu Nabi Muhammad turun, Nabi Musa melihat cahaya yang luar biasa dari wajah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah ketemu Allah. Maka Nabi Musa tidak mau ini Nabi Muhammad langsung pergi. Dia tahan dulu, tunggu wahai Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah. Sambil dia ini baku lihat terus dari Nabi Musa, padahal dia mau lihat mukanya Nabi Musa, lama-lama Nabi Muhammad, lama-lama. Kata Nabi Muhammad, saya Allah kasih 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, tidak mampu umatmu, naik ulang. Turun lagi, naik lagi Pak. Turun 35, turun 25, turun 10, akhirnya 5. Begitu 5, masih mau Nabi Musa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Tetapi kata Nabi Muhammad, bikin naik lagi. Tidak mampu umatmu 5 itu. Kata Nabi Muhammad, kat istahyaitu Rabbi, saya sudah malu sama Allah, saya sudah malu sama Tuhanku. Dan terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, umatnya tidak bisa 5 kali sehari semalam. Terbukti bapak-bapak, ibu-ibu, susah sekali kita umat Islam, kecuali orang-orang yang benar-benar diridai Allah, benar-benar mencari ridha Allah, benar-benar mengharap ampunan Allah. Dia bisa jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi banyak umat Islam zaman sekarang, sholat pun tak akan bisa, bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu apa yang kita mau andalkan sama Allah? Kita ini rata-rata andalkan sholat, Bapak Ibu. Kita tidak orang kaya yang bisa bikin masjid sendiri. Banyak orang bisa bangun masjid sendiri, Bapak-bapak, tidak pakai orang lain. Kita satu kampung bikin masjid susah. Apa yang kita mau andalkan sama Allah? Ada orang yang Allah kasih rezeki pulang balik naik haji, Pak, pulang balik umroh. Kita umroh saja tidak pernah. Ada orang yang berzakat, zakatnya itu bisa bikin pesantren, bikin ini dan sebagainya. Banyak orang begitu. Kita tidak punya harta. Lalu apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan cuma sholat ini saja. Kalau sudah hidup sudah susah, hidup saya sudah miskin, bagaimana sholatnya? Kalau sholat bisa dijaga bapak-bapak, maka perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Jadikan sholat sebagai penggugur dosa-dosamu. Jadikan sholat sebagai penggugur dosa-dosa kita. Kalau sholat tidak mampu menggugurkan dosa-dosamu, yakin dan percaya sholat akan menghapus dosa, akan menghapus sholat dalam hidupmu selama-lamanya. Kalau ada orang sekarang sudah tidak bisa sholat, Pak,
Dia bilang, saya dulu rajin sholat. Kenapa saya sudah tidak bisa sholat sekarang ini? Berarti dosa sudah menghapus sholatmu dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, kita cuma punya sholat. Kita akan menghadap Allah. Di dalam hadapan Allah tidak ada lagi yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak berharga harta, tidak berharga semuanya, kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan amal. Berapa lama Pak? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Yauma yakumul nasu li rabbil alamin. Ketika dibangkitkan Bapak-bapak, lama kita di padang mahsyar. Berapa lama? Allah sendiri yang mengatakan, khamsina alfa sana, 50.000 tahun Pak. Belum tentu mau masuk neraka atau masuk surga, kita sudah berdiri di mahsyarnya Allah 50.000 tahun. Banyak manusia la yahya wa la yamut, tidak mati, tidak hidup kita di situ Bapak. Tidak makan, tidak minum. Bahkan orang-orang kafir mengatakan, ya Allah, kasih selesai saja pada mahsyar ini, walaupun kami masuk neraka nanti. Orang kafir saya tidak mampu di situ. 50.000 tahun Bapak. Matahari dekat dengan kepala. Semua orang sudah dalam keadaan galau, sudah dalam keadaan putus asa. Akhirnya mereka datang sama Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, ala tarawna hadza. Dia bilang, Nabi Adam, kau kan bapak moyangnya manusia, kau manusia yang pertama. Isfa lana ila rabbi, minta pertolongan sama Tuhan. Kata Nabi Adam, al-yawm nafsi nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Saya juga banyak, saya punya dosa, tidak bisa saya. Rabbi gadban, Tuhan sekarang ini sedang marah dengan semarah-marahnya. Tidak mampu Nabi Adam Pak. Idhabu ila Nuh, pergi kamu sama Nuh, ulul azmi yang kedua Pak. Pangkat yang kedua siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, saya juga tidak bisa berikan pertolongan, ada dosaku sama Allah. Pak, Bu, apa dosanya Nuh sama Allah? Nabi Nuh berdoa sama Allah, Rabbi, Tuhanku, selamatkan anakku. Itu anakku. Padahal Allah sudah katakan sebelumnya, Nuh, anakmu itu tidak mendengar. Anakmu itu sudah dinasehati, tidak mau dengar. Kenapa kau masih minta sama saya, selamatkan dia? Anak Nabi Nuh namanya Kan'an, ya bunayya dalam Al-Quran. Ya bunayya irkab ma'ana, anakku, naik bersama-sama kami di perahu ini. Katanya anaknya, saya tidak mau dengan papa. Sa'awi ilal jabal, saya mau naik di atas gunung. Nabi Nuh kesalahannya Pak, ini anak sudah tidak mau, tetap dia minta doa, ampuni saya punya anak. Pelajaran buat kita Pak, pelajaran buat ibu-ibu. Jangan sampai kita berdoa melebihi batas. Kalau kita sudah nasihati kita punya anak, menangis kita nasihati kita punya anak, seluruh kekuatan kita kasih sekolah di pesantren, dia lari. Kita kasih masuk ini, tidak bisa memang. Berarti jangan salahkan diri ibu-ibu. Salahkan bahwa ini anak memang tidak mampu. Serahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah didik, saya punya anak, saya sudah nasihati, bahkan saya pukul, ya Allah, tidak mau dengar, ya Allah. Saya serahkan kepadamu, ya Allah, untuk menyelesaikan anak ini. Karena Nabi Nuh dosanya itu Bapak-bapak ini. Jadi cukup berdoa saja. Rabbi habli minas solihin, Tuhanku Allah, kasih saya anak yang soleh. Kalau dia sudah nasihati tidak mau, berarti dia tanggung sendiri dosanya. Kedua, idhabu ila Ibrahim, pergi kamu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, apalagi saya ini tidak bisa ketemu dengan Allah, malu. Karena saya, kata Nabi Ibrahim, selama hidup berbuat dosa 3 kali berbohong seumur hidup. Pak, Nabi Ibrahim 3 kali berbohong seumur hidup, malu sama Allah. Bagaimana kita Pak, bohong. Tidak sadar kalau tidak bohong. Mulai dia nokara, fei. Amak bohong semua itu. Baru dia tidak malu sama Allah. Nabi Ibrahim bohongnya bukan bohong jahat, bohong baik Pak, tapi malu sama Allah. Apa bohongnya Ibrahim? Pertama, Nabi Ibrahim kasih hancur itu
berhalanya Namrud. Begitu Namrud pulang, dia dapat itu berhala, so hancur semua. Dipanggil Ibrahim, Ibrahim, kau yang kasih hancur ini? Dia bilang, bukan saya. Sama bilang saya. Berbohong itu Pak. Dia hitung berbohong. Padahal dia menghancurkan berhala. 3 kali berbohong seumur hidup. Malu berhadapan dengan Allah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, tidak bisa saya. Pergi, idhabu ila Musa. Pergi sama Nabi Musa. Nabi Musa bilang, lebih soy saya. Saya pernah pukul anak buahnya Fir'aun 1 kali jet, tidak singgah IGD, langsung balik papan. Tidak singgah IGD. Dia cek begini dengan DP kiri, rubuh, tidak bangun-bangun. Bagaimana besarnya Nabi Musa itu? Kalau saya punya Habib, orang ini sudah sering Musa. Habib cerita, Habib almarhum Habib Hussein, itu dia punya pajak guru macam pisang Ambon Pak. Macam pisang Ambon DP jari. Bagaimana kalau dia pajak guru kita? Tidak mau mati. Nah, tangannya saja itu berapa besarnya? Akhirnya mati. Idhabu ila Isa. Pergi kamu sama Nabi Isa. Nabi Isa tidak memberikan uzurnya apa, tapi dia bilang, hari ini hanya ada satu pertolongan, hanya ada satu manusia yang bisa menolong kita di padang mahsyar ini. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah kita semua Pak kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, engkau Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, para rasul. Isfa' lana ila Rabbi. Tolong kami ya Nabi Muhammad, tolong kami. Maka Nabi Muhammad tampil di padang mahsyar mengatakan, Analaha. Kalau urusan itu saya punya. Hanya satu manusia yang bisa menolong kita Pak, Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menuju ke arsy-Nya Allah, sujud lama di arsy-Nya Allah. Nabi kita Muhammad memohon pertolongan kepada Allah. Lama Nabi sujud di situ Pak, sampai Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, apapun yang kau minta aku berikan. Syafa' tu syafa'. Kalau kau memberikan syafaat pertolongan, silahkan berikan. Cuma Nabi Muhammad SAW. Maka merugi orang Pak kalau dalam hatinya tidak ada cinta sama Nabi Muhammad. Merugi orang yang merasa diri lebih hebat dari Nabi Muhammad. Merugi orang kalau orang memuji Nabi Muhammad, dia iri, jengkel. Ketika orang menangis, ya Nabi salam alaika, bid'ah. La haula wala quwata illa. Siapa yang akan menolong engkau? Siapa yang akan memberikan pertolongan? Tidak ada yauma la yashfa' illa bi'idnihi, kecuali orang yang diizinkan Allah, dan orang yang diizinkan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat sama Nabi. Umat-umat kita punya orang tua Pak, semua dia bikin sayur bersalawat, ya, PT kangkung salawat. Dia tanya lagi, salawat mati atau salawat hidup? Pokoknya salawat saja. Tidak usah mau tanya yang mau mati, yang mau hidup. Salawat. Salawat ibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibil qulub badawaiya, panjang Ustaz. Salawat Nuril Anwar. Allahumma salli ala Nuril Anwar siril asrat riyagil aghir, panjang. Ada yang pendek. Mungkin sudah banyak Ustaz ajarkan. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat luar biasa Pak. Siapa yang mengamalkan ini, insya Allah dia akan mendapatkan syafaatul uzma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, setelah di padang mahsyar, tidak panjang-panjang ini, setelah di padang mahsyar, di padang mahsyar itu ada satu tempat, namanya apa? Namanya Kantarah. Sebelum Kantara itu kita akan melewati yang namanya titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim ini Pak, ada orang Parigi. Dia datang ke rumah sama saya. Dia mimpi. Rupanya dia ini bukan mimpi, mati suri Bu. 1 jam kata dia punya istri, dia ini dikorek-korek lagi sudah bergerak Pak. Dia punya napas terhenti, berhenti. Kalau orang mati suri itu mati betul. Hampir sudah dia mau telepon dia punya saudara-saudara tengah malam itu, tiba-tiba bangun dia. Begitu bangun dia cerita, akhirnya dia cerita sama saya di rumah. Dia bilang, Ustaz, saya itu di bawah macam ada jembatan. Jembatannya itu kecil sekali, baru goyang-goyang begini. Goyang-goyang joget-joget itu. Di bawahnya api menyala-nyala.
api yang menyala-menyala. Tetapi dia bilang, seperti ada senter di kepalaku itu. Jadi saya bisa lihat karena jembatan itu gelap sekali. Ketika dia cerita ini, saya sesuaikan dengan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis. Ternyata apa yang dia cerita itu benar, Bapak. Nuran yas'a baina aidihim. Kita nanti di padang mahsyar Allah akan kasih lampu sama kita. Semua padang mahsyar itu di titian Shiratal Mustaqim masing-masing punya lampu. Terserah lampunya, ada yang lampu merkuri tak pasang di muka, dapat lihat terang saja. Ada yang 100 watt, ada yang 10 watt, ada yang cuma lilin dikasih karena angin mati. Ada yang cuma mati selesai. Apa itu? Sedekah. Kalau sedekah kita insya Allah tidak perlu banyak. Sedekah yang penting istimrar. Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sedikit tetapi rutin, senantiasa, Pak. Dan saya alhamdulillah ini Bapak Ibu, saya sudah coba orang Parigi. Ada orang bilang orang Parigi pelit, tidak, Pak. Di Jono Kalora sana itu 5 bangunan, Pak. 5 kamar begitu sana. Di Jono ada pesantren saya buat. Tidak ada bikin proposal biar sedikit. Sekitar 275 juta itu sampai tehelnya, sampai di atasnya, sampai lampunya tak pasang. Itu semua berkat celengan subuh. 275 juta, Pak. Lebih malah. Sampai banyak lah. Tidak usah bilang siapa semua yang membantu itu. Itu tidak ada masuk proposal, bukan tidak mau. Saya mau coba, bisa tidak di Parigi ini sedekah celengan subuh. Alhamdulillah banyak yang lapor. Ustaz, saya dulu sebelum bercelengan subuh itu saya nggak dapat anak. Sudah 5 tahun, alhamdulillah dapat anak. Berarti bukan karena saya, bukan karena pesannya, tapi karena niat. Karena pada saat celengan subuh itu ditaruh niat. Ada juga cewek umur sudah 32, cantik juga. Tapi kalau laki-laki badeka dia undur. Kalau laki-laki so maju kemari dia sudah tidak mau lagi. Susah jodoh. Tertutup aura. Ya, maka saya bilang makanya anak ini ibu. Saya kasih tahu sama anak-anak ceweknya ibu. Kalau janda tidak, cuma cewek saja. Kalau janda terserah. Kalau yang cewek jangan dikasih mandi di atas jam 5 sore. Tahan, Bu. Karena di atas jam 5 sore itu ada jenis jin khusus perempuan itu yang mencoba untuk membuat kita punya aura itu dia tutup, Bapak. Kalau kita mandi sore, makanya jangan heran banyak perempuan-perempuan cantik sekarang ini susah jodohnya. Mandi malam terus, mandi malam, betul ini. Mandi malam pakai air panas, ya. Jangan kalau cewek-cewek, kalau yang sudah tua-tua ya tengah malam mandinya. Kalau yang cewek-cewek jam 5 di bawah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya. Berikutnya punya senter di situ. Setelah diteliti ternyata begitu, Pak, joget itu, Pak. Shiratal Mustaqim begini joget dia. Dalam hadis Nabi SAW, ada yang jatuh, ada yang kalbarkil hati. Ada orang yang menitisi melewati Shiratal Mustaqim itu bagaikan kilat, Pak. Loks langsung sampai. Itu kira-kira sedekah berapa itu ya, Pak? Oh, mak 1000 cc. Kalau orang sekarang ini masih jenis Mio 125 cc. Ini yang 1000 cc Rossi ini, Pak. Sampai. Maka sedekah kasih banyak, ya, setiap hari. Biar cuma 1000, 2000, yang penting tiap hari. Bukan bersedekah ini 1 tahun 1 kali. Nanti puasa. Begitu habis puasa kembali baik dulu. Cuma puasa baik. Ada orang itu kalau puasa, bona nyama. Oh, apa saja diminta. Oh iya, belum puasa ini, sedekah, masya Allah. Tapi coba kalau lewat puasa, so kembali ulang penyakit. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah itu kita akan masuk di kantara. Nah, ini yang penting. Di pintu surga, ini surga. Saya belum pernah ke sana. Ibu-ibu belum ya? Sama. Cuman hadis yang mengatakan di pintu surga ada satu tempat namanya kantara. Kantara itu sudah orang masuk surga semua itu. Tapi masih dihitung sama Allah. Apa yang dihitung? Atadruna mal muflis.
Kamu tahu, wahai sahabatku, orang-orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu yang usahanya habis ya Rasulullah. Bukan. Orang yang bangkrut itu maaf dirhaman wala dinar. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut di akhirat itu orang yang ketika di kantorah dikasih baku hadap, Pak. Ini saya A dengan B, baku lawan. Baku hadap sini. Saya pernah dia zalimi. Sekarang saya mau minta kepada engkau, wahai Allah. Dia pernah zalimi saya waktu di dunia. Saya minta kasih dia punya amal sama saya. Pak, kita punya amal haji, amal sholat, amal apa semua. Diambil paksa. Dikasih sama dia. Begitu kita punya amal habis, dia punya dosa, dikasih sama kita, Pak. Itu orang bangkrut. Sehingga mati beramal hidup di dunia, tetapi begitu di kantorah, di tempat di muka surga, diambil kita punya amal. Ada orang, Pak, ini saya pernah bawa di ceramah di Polaya. Jangan senang dulu orang yang membunuh. Mungkin kau cuma dapat hukuman 20 tahun. Siapa yang membunuh, akan datang orang yang dia bunuh nanti di akhirat sambil menenteng kepalanya, Pak. Tidak ada kepala. Dia katakan, Rabbi sal huwa. Ya Allah, Tuhanku, tanyakan sama dia, kenapa dia bunuh saya? Orang yang dibunuh waktu di dunia nanti akan menuntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanya. Dalam Al-Qur'an ini yang lebih parah. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qatalat. Bayi-bayi, anak-anak bayi akan muncul dengan tanpa kepala. Dia tenteng kepalanya, dia tarik orang tuanya, dia tarik di rambut mamanya. Ya Rabb, sal ummi, tanyakan kepada mamaku, kenapa saya dia bunuh, kenapa saya dia kasih gugur, baru 7 bulan dalam perut dikasih gugur, kenapa dia buang saya di tong sampah. Tanyakan sama mamaku. Maka siapa-siapa yang membunuh hari ini, bunuh-bunuh yang hati-hati itu. Kalau zaman jahiliyah dikasih hidup dulu anak, begitu hidup dia lihat anak perempuan, dia kubur hidup-hidup. Tetapi zaman jahiliyah sekarang lebih parah, belum hidup sudah dibunuh bapak-bapak ini. Maka siapapun yang terlibat dalam pembunuhan anak-anak ini, entah diurutkah, dikasih obatkah, dibawa kemana, dikorek dan sebagainya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pengadilan Allah, di kantorah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga, insya Allah masuk surga semua. Amin. Surga itu banyak tingkat. Sampai surga semua habis ceramah. Samania 8 tingkat. Al jannatu samaniyat abwab. Surga itu 8 tingkat. Setiap tingkat itu ada tingkat-tingkat di dalam. Sama dengan hotel, ada hotel tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Mudah-mudahan kita biar paling bawah saja. Ya, karena sesuai amal. Ya, jangan juga, ya Allah, kasih saya surga yang paling tinggi sekali. Masya Allah. Allah bilang, koreksi dulu amal, berapa amal. Itu di surga yang paling bawah saja, paling bawah. Itu luar biasa kenikmatan di dalam, Pak. Luar biasa. Ya. Akhirnya dia tanya waktu saya ceramah di Sausu, dia bilang, Ustaz, di surga ada pasar? Rupanya dia orang pasar. Ada. Pokoknya semua yang ada di surga itu ada semua. Yang ada di dunia ada pasarnya surga. Tapi pasarnya surga tidak hari-hari. Pasarnya surga tiap hari Jumat. Ya, tiap hari Jumat. Kalau terus sekarang kan pasar hari-hari. Yang keluar ke surga itu, yang keluar pergi pasar itu laki-laki. Perempuan di dalam surga. Di dalam surga tidak keluar. Maka sekarang banyak bapak-bapak pergi berbelanja ke pasar. Ya, banyak itu. Waduh, ini bukan juga takut istri itu. Tidak mungkin dia rasa dia sudah di surga itu. Ada istrinya, dia sendiri mau beli ikan, beli ini, sayur masak. Bagus itu, suami-suami soleh. Masya Allah. Ya, ada juga itu. Padahal itu di surga. Di surga itu laki-laki yang keluar, perempuan di dalam surga saja. Begitu dia sampai di pasar, kalau kita pergi sama Sablon Fajar sana,
Ya, salonnya ada apa lalu? Ada gambar-gambar orang situ Pak ya. Gambar ini kasih bikin saya punya rambut macam ini. Langsung Fajal mainkan itu. Rambut seperti ini. Tapi di surga bukan rambut Pak, muka. Bikin saya punya muka kayak Lesti. Saya kayak Bilar. Jadi sekarang tidak ada gunanya itu apa screen scare. Nanti lebih hebat di sana, lebih hebat. Ya, kalau sekarang skin scare bagus. Tapi nanti akan berubah nanti di surga, insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada rahasia terakhir. Di surga itu ada satu tempat. Coba kita baca doa. Dalam doa setelah salat, doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Hati Sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah. Ada namanya wasilah, ada namanya fadilah. Wasilah itu tempat di surga, cuma dia sendiri di situ. Cuma sendiri Pak, istana di surga. Namanya wasilah. Siapa di situ? Istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Siti Asia. Ketika Fir'aun mau bunuh dia Pak, Ibu, doa sama Allah, Rabbibli baitan fil jannah. Ya Allah, saya ikhlas, saya dibunuh ya Allah, tapi bikinkan saya istana di surga. Allah buktikan Pak, istrinya Fir'aun punya istana di surga. Jadi kuncinya ibu-ibu. Kuncinya ibu-ibu semua. Ibu-ibu, yang penting ibu-ibu yang soleh. Biar papanya itu barangkali tidak sembahyang, sedikit-sedikit pegang HP judi online. Banyak sekali online, judi online, hati-hati judi online, ya. Oh banyak yang ketahui, berarti ada juga sedikit. Jangan berjudi online, sama juga itu, ya. Tetapi ibunya soleh, insya Allah Pak, sama dengan Asia. Dia punya suami, rajanya kafir, mengaku Tuhan, tapi karena dia soleh, Allah tempatkan dia di surga, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sebagai akhir ceramah ini, almarhumah sudah meninggalkan kita. Apa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal? Satu yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal itu adalah amal baiknya. Amal baik. Apalagi guru, bapak-bapak, ibu-ibu. Masya Allah, ya. Maka di mana-mana saya setiap maulid ini cerita kalau jadi guru plus. Berarti orang mau beralih guru semua, Ustaz. Tidak perlu beralih guru. Kata abah saya, almarhum, apapun jadi, mau jadi polisi kah, mau jadi apapun, mau jadi ini pun harus mengajar satu kali, minimal mengajar sama anak kita. Orang boleh ajarkan kita anak tahfiz Quran, orang lain yang ajar. Orang lain yang ajar anak kita hadis, orang lain yang ajarkan anak kita akhlak, pelajaran. Tetapi kalau bacaan Al-Fatihah harus papanya langsung. Ini PR. Harus papanya langsung yang baca itu, yang ajar itu anak Al-Fatihah. Kalau tidak bisa papanya, mamanya, orang tuanya. Sebab apa Bu? Coba bayangkan, Al-Fatihah itu dipakai sholat. Sholat apapun pasti baca Al-Fatihah. Berapa mengalir pahalanya buat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita ajarkan orang Al-Fatihah, Masya Allah. Maka sekarang kalau ada orang masuk Islam, yang mu'alaf itu, rame-rame, mari yang saya ajar Al-Fatihah. Dia pakai sholat itu Pak seumur hidup. Subhanallah, berapa amalan kita. Maka mudah-mudahanlah kita jadi guru, minimal jadi guru buat anak-anak kita sendiri, amin ya Rabbal Alamin. Ibadahnya almarhum kalau ada salahnya, hilafnya sama kita, mudah-mudahan kita bisa maafkan insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ini saja dapat saya sampaikan di takziah malam hari ini. Intinya, setelah kita akan meninggal dunia, maka kita akan meninggalkan anak, keluarga kita. Jadikanlah orang-orang yang kita tinggalkan itu berdoa untuk kita, amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau doa, panen doa Pak. Orang di sana dalam kubur setiap hari kasih meminta, cuma kita tidak dengar. Kalau kita mau dengar itu Pak, Allah kasih buka telinga kita. Kita dengar kita punya papa menangis di kubur. Kita dengar kita punya mama menangis di kubur. Kenapa kamu tidak doakan saya? Siksa orang di sini, siksa. Ada ulama yang mimpi dia lihat orang baku rampas, tapi dilihat ada satu orang ibu tidak baku rampas, seperti macam beras Pak. Orang baku rampas akan itu dalam kubur. Begitu dia kenapa ibu tidak baku rampas dengan orang? Dia bilang orang itu yang anak-anaknya tidak kirimkan doa.
Jadi orang kalau kita Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampuni semua dosa orang muslim, orang mukmin, itu jadi beras satu karung, orang bakal rampas akan dalam kubur. Tapi kalau ya Allah, Al-Fatihah ini untuk almarhum mamaku, kita khususkan, dia tidak bakal rampas dalam kubur. Kita mau, kita punya orang tua bakal rampas dengan orang, maka doakan, insya Allah didoakan. Jangan doa musiman, doa yang senantiasa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian ceramah ini akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.